Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kita mengetahui ada 4 mazhab yang dikenal dan dianut oleh kaum muslimin dunia, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan seringkali kita mendengar sebagian orang mengatakan bahwa kita wajib memilih mazhab tertentu dalam beragama dan jangan sampai meninggalkannya. Nah, menariknya lagi, belakangan ada pula salah satu pendiri pondok pesantren di Jawa Barat yang mengaku menjadi pengikut mazhab Soekarno. Nah, apakah sejatinya prinsip seperti ini diperkenankan dalam syariat Islam? Dan apa sebenarnya definisi mazhab ini? Nah, pemirsa, untuk membahasnya, seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi, bisa Sama-sama. hadir di studio Gapai Kemuliaan. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, langsung ya. Kalau bicara soal mazhab ini, kita ini sudah biasa mendengar, tapi kadang-kadang ilmu kita masih kurang nih untuk mendalami. Nah, belakangan juga ada yang viral yang menyebut bahwa dia merupakan pengikut dari mazhab Soekarno. Sebelum kita bahas ke sana, Pak Kiai, sebenarnya definisi mazhab itu sendiri itu seperti apa? Tafadhol. Madhab itu dalam bahasa Arab itu sama dengan kata-kata zahaba. Zahaba itu pergi. Pergi. Mila kemarin misalnya mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya, kalau kita mau pergi, itu kita bisa menggunakan jalur darat, bisa menggunakan jalur udara, bisa naik mobil yang di darat, bisa yang naik kereta api, bisa naik kapal terbang. Pesawat juga bisa pilih-pilih kan, mau terminal berapa di Soekarno-Hatta, mau lewat Halim atau lewat mana. Itu secara umum, cara mengartikan bahwa mazhab itu adalah cara kita untuk pergi. Pergi menuju kemana? Ya tentu kalau berkaitan dengan Islam, itu pergi menuju Quran dan hadis. Saya ingin kembali kepada Quran dan hadis. Saya ingin memahami Quran dan hadis. Tetapi memahaminya bagaimana? Nah, ini yang kemudian melahirkan yang namanya madhab. Madhab itu metode. Madhab itu jalan. Madhab itu cara. Nah, ketika kita bicara itu adalah metode, dalam kaitan ini adalah metode ilmiah, maka mazhab yang disebutkan oleh Mila tadi, itu hanya bagian dari Islam itu sendiri. Jadi kalau kita mendengar mazhab yang 4, itu sebetulnya identik dengan ilmu yang namanya fikih. Nah, kenapa dia menjadi paling terkenal? Karena fikih itu yang paling kita butuhkan. Kan kita dalam hidup, dalam beragama, itu kan bukan cuma fikih saja. Di sana ada akidah. Betul. Kita bicara tentang tauhid misalnya, bicara tentang ilmu kalam misalnya. Di situ juga ada madhab. Nah, tetapi pembicaraan kita, kebutuhan kita terhadap ilmu tauhid, itu tidak sama dengan kebutuhan kita dengan ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid, saya meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, pokoknya tidak sama dengan makhluk. Itu sudah saya pelajari. Dan mungkin dalam keseharian saya tidak ditanya tentang itu. Tetapi ketika saya bangun tidur, misalnya, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya harus berwudu, bagian mana yang pertama kali bersentuhan dengan air? Niatnya kayak apa? Gerakannya seperti apa? Batasannya gimana? Itu terkait dengan ilmu fikih. Maka kemudian, karena ilmu fikih itu menjadi ilmu keseharian yang dibutuhkan oleh setiap muslim, maka ilmu ini menjadi ilmu yang memiliki perhatian yang sangat besar. Nah, ini tentu akan beririsan dengan guru-guru kita. Nah, ini yang paling penting. Madhab itu sebetulnya mengikuti guru kan. Mengikuti guru. Nah, guru ini tentu dalam memahami sesuatu, itu pasti memiliki apa itu? Metode. Nah, metode cara memahami Quran, metode cara memahami hadis, metode membandingkan, misalnya ada 2 ayat yang bertentangan, atau ada ayat Quran dengan hadis yang kelihatannya secara zahir maknanya bertentangan, itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu namanya jalan. Makanya madhab yang paling terkenal itu 4. Sebenarnya bukan 4. Ada begitu banyak. Bahkan dulu. Para ulama itu sering membanding-bandingkan. Ada tokoh misalnya di Mesir, namanya Imam Lais bin Sa'ad. Di Libanon misalnya ada Imam Al-Auza'i, diabadikan dalam nama beberapa fakultas keislaman di sana. Itu sebetulnya tokoh-tokoh yang tidak kalah kapabilitas keilmuannya dengan mazhab yang kita kenal hari ini. Tetapi masalahnya mereka tidak memiliki murid
yang melestarikan ajaran gurunya. Sementara nanti Imam Abu Hanifah, Madhab Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu memiliki begitu banyak murid dari generasi langsung. Imam Syafi'i misalnya punya murid Imam Muzani yang terkenal, Imam Buaiti. Mereka kemudian sepeninggal Imam Syafi'i itu bukan saja menyampaikan ajaran guru-gurunya, tetapi menulis. Jadi mendokumentasi mendokumentasi itu ya? Dan dokumentasi itu tersebar antar generasi. Maka keberadaan Imam Syafi'i itu nggak perlu lagi sejarah apa yang membuktikan tahun di mana, kalau bahasa sejarah tempat rumahnya, peti, nggak ada itu. Karena itu sudah turun menurun diyakini oleh orang. Nah, itu namanya madhab. Jadi madhab itu adalah metode dan cara memahami Al-Quran dan hadis. Oke, Pak Kiai. Tapi ini juga yang menarik, yang belakangan juga viral ya. Ada yang menyebut bahwa saya adalah pengikut mazhab Soekarno. Iya. Nanti dijawabnya setelah jeda ya Pak Kiai ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bermazhab dalam Islam. Kita lanjutkan pembahasan Pak Kiai. Jadi bagaimana? Kira-kira kalau boleh nggak, siapa saja atau mungkin saya tiba-tiba mengatakan saya ini pengikut mazhab siapa begitu, tokoh siapa begitu? Iya. Mila, dalam hidup itu kita masing-masing itu punya tokoh idola. Betul. Dan kita pasti mengikuti semua yang kita idolakan. Dalam hidup ini kita juga sering bergantung dan mengikuti orang lain. Misalnya kita ke dokter. Kalau saya sakit, misalnya, maka ketika saya ke dokter, saya datang ke rumah sakit, atau sekarang kita buka website rumah sakit, maka kita di sana akan tahu kan spesialisasi masing-masing dokter. Dulu dokter itu misalnya penyakit dalam. Di masa lalu SPD, spesialis penyakit dalam itu udah hebat. Hari ini ada subspesialis kan. Dokter paru-paru sendiri, dokter jantung sendiri. Semuanya ada spesialisasinya. Dalam ilmu agama juga gitu. Kalau saya mau mengatakan, saya dalam berislam, dalam berfikih, dalam sholat saya, puasa saya mengikuti madhab si fulan. Maka saya perlu tahu, si fulan ini memiliki keahlian nggak di bidang yang akan saya ikuti. Kenapa Mila misalnya, saya bermadhab Imam Syafi'i. Karena saya bukan saja mempelajari kan, apa yang ada dalam literatur fikihnya Imam Syafi'i. Tapi saya meyakini bahwa ilmu yang saya dapatkan ini kan bersambung kepada Rasulullah. Misalnya, saya kenapa memilih madhab Imam Syafi'i? Misalnya, dan madhab lain juga pasti memiliki hal yang sama dengan apa yang saya katakan. Ya, karena saya membaca dalam literatur sejarah. Imam Syafi'i misalnya, di masa muda, masa awal, beliau punya guru di Mekah, namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Guru beliau ini orang hebat, Az-Zinji ini. Kenapa? Karena guru ini berguru kepada orang alim besar di Mekah, namanya Abdul Malik ibni Juraij ini, yang terkenal sebagai murid dari tabi'in yang masyhur, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini muridnya Abdullah ibni Abbas. Abdullah bin Abbas ini mengambil ilmu kadang langsung dari Rasulullah, ini sahabat junior, kadang dari Sayyidina Umar bin Khattab dan sebagainya. Berarti apa yang diterima oleh Imam Syafi'i di Mekah itu bersambung kepada Rasulullah. Kemudian pada saat yang sama, Imam Syafi'i juga punya guru hebat di Mekah, namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini itu murid dari orang yang namanya Amr bin Dinar, tabi'in yang masyhur betul. Amr bin Dinar ini mengambil ilmu dari siapa? Ini kan penting. Oh, ternyata dari sahabat Nabi Anas bin Malik misalnya. Maka saya meyakini bahwa apa yang didengar oleh Imam Syafi'i dari gurunya Sufyan bin Uyainah itu bersambung kepada Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i punya guru, ya Imam Malik itu. Imam Malik itu punya banyak guru. Di antaranya ada yang bernama misalnya Robi'ah bin Abi Abdurrahman Al-Farruh. Itu mengambil juga dari sahabat Anas bin Malik, dari banyak sahabat di Madinah. Imam Malik juga berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada Ibni Umar. Ibni Umar ya dengar langsung dari Rasulullah, atau dengar dari ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pasti dengar dari Rasulullah. Nah, ini
adalah pilihan ilmiah kan. Ketika saya kemudian bermadzhab Imam Syafi'i, karena saya meyakini bahwa Asy-Syafi'i yang saya ikuti itu memiliki kapabilitas. Dan juga ini penting, memiliki integritas. Ya. Kalau tadi Mila membuka, ada orang yang mengatakan bermadzhab, mazhabnya Presiden Soekarno. Itu tidak ada yang salah. Oke. Kalau dia mengikuti Presiden Soekarno pada apa-apa yang memang Presiden Soekarno itu memiliki keahlian di bidangnya, memiliki integritas yang mengagumkan. Seorang insinyur di masa itu mau memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan resiko misalnya ditahan oleh penjajah Belanda, mengorbankan banyak hal dari aspek keduniawian. Kalau beliau mau bekerja pada Belanda dengan gelar insinyur di masa itu, saya pikir sudah dapat di dunia hasanah. Nah, ketika saya bicara tentang kesederhanaan, tentang keberanian memimpin, tentang cita-cita besar buat bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdikari. Ya, Bung Karno itu pesan-pesan terhadap keindonesiaannya luar biasa. Saya kemudian mengatakan dalam Pancasila saya mengambil madhabnya Soekarno. Tidak ada yang salah kan? Ya. Karena Presiden Soekarno memiliki keahlian yang sangat mumpuni menggali Pancasila. Jadi jelas ya. Kalau kemudian kita bermazhab itu disesuaikan juga dengan tadi integritas, juga kapabilitas tadi. Betul. Sama dengan Mila misalnya ngambil ilmu di Fakultas Ekonomika. Kemudian ingin menjadi sarjana ekonomi. Apa kemudian Mila ditanya, mazhabnya mazhab siapa? Mazhab Faiz. Kan diketawakan orang. Kalau Faiz itu urusannya sholat subuh. Dia urusannya zakat fitrah. Tapi bukan urusan tentang itu ekonomi. Ya. Jadi dipisahkan juga kan, jangan dicampur baur. Jangan dicampur baur. Oke, nah ini menarik soal dicampur-campur ini Pak Kiai. Misalnya nih kita tahu sebagian besar mungkin masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa poin yang mungkin orang memilih kayaknya saya mau berbeda mazhab nih dalam hal tertentu misalnya untuk mencari rukhsah gitu, keringanan. Itu diperbolehkan nggak? Atau kita wajib satu, ya udah nggak boleh ganti-ganti? Rukhsah itu ketika saya tidak bisa mengerjakan hukum dasar yang namanya azimah. Azimah dalam sholat itu berdiri. Kalau sakit, rukhsahnya duduk. Tapi kalau berpindah untuk menggampang-gampangkan, itu lain persoalan. Logikanya begini, supaya para pemirsa juga mudah memahami dalam beragama. Allah itu membuat aturan hukum. Itu hukumnya selalu mengedepankan kemanusiaan kok. Saya berobat ke dokter. Kan pasti ada second opinion. Tapi saya tidak akan berpindah kepada opini dokter yang lain sebelum saya mendengar langsung dari dokter itu. Misalnya nih, saya sakit, kata dokter A, Pak Faiz, kalau mau sembuh harus begini loh. Terus Mila datang sama saya. Enggak saya kemarin sakit kayak gitu, dokter saya bilang begini. Apa langsung saya ikuti? Enggak kan. Saya boleh jadi akan datang ke dokternya Mila. Atau saya menawar kepada dokter saya, dok, tetangga saya begini. Mungkin dari diskusi itu. Nah, oleh karena itu, orang awam itu sebetulnya punya kewajiban kan, mengikuti mereka yang tadi itu memiliki kapabilitas dan integritas. Saya datang ke dokter, kan tidak punya ilmu kesehatan. Tetapi saya harus taat dengan apa yang disampaikan oleh dokter. Karena dokterlah yang mengerti tentang ilmu kesehatan. Nah, di dalam agama juga gitu. Kalau Anda tidak memiliki ilmu yang cukup dalam agama, tidak boleh asal nyomot. Tidak boleh asal berpindah. Oleh karena itu, kewajibannya sebetulnya buat setiap orang yang tidak memiliki keahlian dalam agama, itu ikut guru. Iya, betul. Itu ikut guru. Bukan saya tidak mengatakan, loh, harusnya kan ikut Quran dan hadis. Apa Anda punya kemampuan untuk memahami Quran dan hadis? Misalnya saja, secara mudah saja. Quran bilang, aulamastumun nisa. Orang tuh kalau bersentuhan dengan perempuan, itu kata Quran batal wudunya dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi saya menyentuh ibu saya, enggak batal. Padahal ibu saya perempuan. Dari mana saya tahu kalau menyentuh ibu itu tidak batal wudunya? Padahal ayat Qur'annya bilang begitu. Nah ini kan butuh ilmu namanya. Betul. Saya baca Quran, kalau tanpa guru, sementara saya tidak memiliki kemampuan yang cakap dalam agama, bisa rusak agama. Kemarin waktu puasa, wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa. Tahu-tahu saya misalnya
mendapati murid saya di pesantren, santri saya, kamu kok nggak puasa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Apa seperti itu kemudian masuk dalam kriteria itu? Sakit apa? Sakit kulit, maaf ya, panu, kadas, kurap. Apa itu kemudian membuat orang boleh tidak puasa? Atau kemudian saya dapatkan santri saya di luar pesantren. Misalnya ya, pesantren saya lokasi di Jagakarsa, tahu-tahu saya ketemu sama santri saya di Transmart. Misalnya ya, sedang minum minuman, kemudian saya bilang, kamu kenapa minum tidak puasa? Loh, kan saya musafir, Pak. Musafir dari Jagakarsa ke Cilanda. Loh, yang kayak begini, itu membuat agama itu nanti akan menjadi permainan. Gitu. Makanya butuh orang yang ahli. Nah, orang yang ahli itu mudah kan? Sekarang kita misalnya, asal kita benar dalam beragama. Yang laki-laki misalnya sering ke masjid, sering ke musola, tahu kan di kampung siapa yang jadikan panutan. Dia wajib ikut itu. Nah, seiring dengan bertambahnya ilmu dia, pengetahuan dia, dia berguru, dia buka Google, itu nggak ada yang salah. Selama ada pemandunya. Ya, betul. Saya mendapati pemahaman yang baru nih dari medsos misalnya. Tapi kan sama, saya ini orang awam juga gitu loh. Ketika ada sekian opini dari dokter, saya kan pasti akan bertanya bukan kepada ahli ekonomi kan. Pasti ada, dok, saya baca kemarin dok, ada jurnal ilmiah begini-begini. Apa sih pendapat dokter? Kita kan punya pengalaman panjang ketika COVID kemarin. Itu bukan perbedaan di antara ulama loh, perbedaan di antara dokter itu sendiri. Penggunaan masker di awal-awal misalnya, hand sanitizer yang berlebihan, itu kan masing-masing punya madhab yang berbeda. Ada yang mengatakan kalau sudah meninggal orangnya, ya sudah, virusnya juga sudah tidak mungkin berkembang. Ada yang mengatakan tetap dia bisa kemungkinan terpapar. Yang seperti ini, ketika saya dapatkan opini yang berbeda dari dokter, kan saya nggak balik kepada guru saya yang kiai. Saya tanya dokter lain, dok, saya baca dokter ini begini, dokter ini. Nah, itu sebetulnya dalam beragama. Jadi kita harus punya panutan dulu yang pertama, yang kita yakini. Nanti seiring berkembang, mungkin kita bertemu dengan orang yang lebih alim, mungkin bertemu yang lebih tua, mungkin yang lebih soleh dalam kesehariannya. Ini kemudian nanti boleh kita pertimbangkan setelah kita melakukan apa yang barusan kita diskusikan. Tapi kalau misalnya ini pendapatnya begini, ini pendapatnya begini, langsung ngambil yang mudah. Yang mudah bagi kita nggak boleh. Jadi Islam mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Masya Allah. Gitu. Pak Kiai, ini juga menarik untuk belajar sejarah Islam juga ya. Bagaimana juga kita mengenal sedikit terkait imam di 4 mazhab ini. Tapi nanti. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, pemirsa, karena Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bermazhab dalam Islam. Pak Kiai, iya mungkin kita sudah paham ya tadi ya, disampaikan bahwa sebenarnya mazhab itu banyak. Tapi yang kemudian kita kenal ya, terutama dalam hal fikih ini ada 4. Sebenarnya mungkin kalau kita bahas secara detail nggak akan cukup waktunya. Tapi sebenarnya apa yang membedakan ke-4 mazhab ini Pak Kiai, dan sebenarnya siapakah beliau-beliau yang luar biasa ini? Misalnya dalam mazhab yang 4 ya. Ini tentu waktu yang terbatas, tetapi kita akan katakan seperti di awal, itu metode. Imam Abu Hanifah misalnya, itu fikihnya dikatakan sebagai fikhu ahli ra'yi, logika yang kelihatan. Sementara mazhabnya imam yang 3, atau Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, itu lebih dikatakan sebagai fikhu ahli hadis. Mereka yang lebih condong kepada hadis. Itu sebenarnya istilah aja. Tapi kalau kita teliti di masing-masing mazhab, semuanya bercampur. Imam Abu Hanifah yang menggunakan logika, logika itu dibangun dari Quran dan hadis. Ya. Nah, imam yang kemudian mengatakan saya akan berpegang teguh lebih kepada hadis, itu juga dalam memahami hadisnya pasti menggunakan apa ini? Logika. Nah, mazhab-mazhab ini sebetulnya kalau kita katakan adalah metode cara berpikir, itu adalah metode yang ditemukan oleh mereka-mereka ketika mereka bersentuhan langsung dengan Quran dan hadis. Ambil contoh misalnya Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah ini punya metode. Kalau ada dua dalil yang bertentangan, maka Imam Abu Hanifah mazhabnya itu disebut mazhab tarjih. Mengambil yang paling kuat. Okay. Misalnya, ayat Al-Quran bilang, Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam sholat, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, setiap orang yang sholat, membaca bagian apapun dari surah Al-Quran, sah. Imam Syafi'i tidak. Mensyaratkan bacaan Al-Fatihah. Karena ada hadis yang berbunyi, La sholata. Tidak ada sholat yang sah, kata Imam Syafi'i, illa bi fatihatil kitab. Kecuali kalau Anda baca Fatihah. Nah, hadis ini dengan Quran ini, cara memahaminya beda. Imam Abu Hanifah hidupnya di Irak. Imam Syafi'i hidupnya saat itu pernah di Irak, pernah di Mekah, pernah di Madinah. Imam Malik juga begitu. Orang di Madinah, di masa beliau itu lebih soleh di Hijaz. Sementara Irak ini kota yang modern, bertemu dengan banyak orang. Imam Abu Hanifah khawatir ada hadis yang dipalsukan. Maka kata beliau, ayat Quran ini mutawatir, qat'iyus thubut, kedudukannya itu kuat. Tidak mungkin harus saya kalahkan dan saya pertimbangkan hanya mendengar hadis dari satu atau dua orang. Maka warna itu yang ada di benak beliau katakan, sholat itu baca apapun tidak apa-apa. Imam Syafi'i punya madhab yang berbeda. Namanya madhabul jam'i im'ankan. Akan mencari titik temu selama itu dimungkinkan. Kata Imam Syafi'i, saya harus melihat Quran. Quran bilang yang mudah-mudah. Hadis mengatakan baca surah Al-Fatihah. Maka di sini Imam Syafi'i katakan ayat dan hadis ini tidak bertentangan. Karena yang paling mudah dibaca dari Al-Quran itu Al-Fatihah. Maka tafsir dari Faqra'u ma tayassara itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, ini kalau kita lihat turunannya terus sama. Imam Abu Hanifah memahami hadis tadi juga dipahami. Kata Imam Abu Hanifah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Saya tahu hadis itu. Tapi untuk menjaga keyakinan saya yang lebih menguatkan Quran, saya tafsirkan, sholat itu tidak sempurna kecuali membaca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, sholatnya sah tapi tidak sempurna. Imam Syafi'i bilang, la sholata, tidak ada sholat yang sah. Maka kalau tidak baca Fatihah, tidak sah. Itu metode. Imam Malik itu lebih unik lagi nanti. Ada hadis nih, yang dikatakan silsilah zahabiyah, mata rantainya tuh riwayat paling bagus. Imam Malik dapat hadis itu dari Nafi dari Ibni Umar dari Rasulullah. Nih, jadi Imam Malik untuk sampai ke Nabi itu cuma lewat dua orang. Ini meriwayatkan hadis dalam jual beli. Kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, pembeli dan penjual, itu bil khiyar, memiliki opsi. Opsi lanjut atau tidak lanjut, malam yatafarraqa. Jadi kalau saya melakukan transaksi dengan Mila misalnya, melakukan jual beli apa? Handphone misalnya. Udah jadi nih, Mila handphonenya saya beli. Iya Pak Faiz, harganya sekian, udah serah terima. Tapi kita masih duduk di sini. Maka diberi hak untuk, kata Mila, Pak Faiz nggak jadi saya beli, nggak saya jual deh. Harus dikembalikan, tidak ada ganti rugi apapun. Itu mazhab imam yang tiga. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang tidak meriwayatkan hadis. Imam Malik justru mengatakan nggak ada namanya khiyar majlis. Padahal rawinya beliau. Kenapa? Imam Malik punya metode yang berbeda. Apa itu? Namanya amalu ahlil Madinah. Tradisi penduduk Madinah. Kata Imam Malik, di pasar-pasar kota Madinah, ketika saya datang ke pasar, mereka tidak mengerti yang namanya khiyar majlis. Kalau sudah terjadi transaksi jual beli, mengikat. Akdun lazim, mengikat kedua belah pihak. Tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan dan pasti biasanya ada ganti rugi kan. Kata orang, kenapa Imam Malik tidak percaya dengan apa yang bukan saya tidak percaya. Tapi tradisi di Madinah berbeda. Boleh jadi, kata Imam Malik, hadis ini benar diucapkan oleh Nabi. Tapi kemudian dihapus, direvisi, diamandemen. Buktinya apa? Tradisi Madinah berbeda dengan hadis ini. Lihat, itu mazhab. Jadi dipengaruhi oleh lingkungan ya Pak Kiai? Cara berpikir masing-masing orang. Dan ketika kita baca dan itu memiliki kebenaran, bisa jadi. Kata yang pengikut mazhab Imam Malik,
tradisi Madinah itu lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik perorangan. Karena tradisi ini kan dikerjakan semua orang. Dan turun-temurun. Turun-temurun, seperti adat dan istiadat. Nah, kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya belum tentu juga. Siapa tahu itu Masya tradisi Allah. baru di pasar. Dulu-dulu nggak gitu. Sekarang aja di pasar begitu, Imam Malik mendapati apa yang dilihat, kemudian dipersepsikan sebagai tradisi. Masya Allah. Gitu loh. Nah, ini mau dicari titik temunya. Sampai subuh nggak ketemu. Karena itu adalah warna yang ada dalam alam pikiran setiap orang. Baik, nah ini juga yang kemudian menarik. Biasanya tuh pengikut-pengikut mazhab ini kemudian yang juga sebenarnya tidak boleh dicontoh adalah fanatik buta. Yang menganggap mazhab yang kemudian ia pilih adalah paling benar, sementara yang lain tuh enggak. Sehingga gesekan itu sering terjadi. Jadi sebenarnya berprinsip dalam bermazhab ini seperti apa seharusnya Pak Kiai? Saya suka sepak bola. Oke. Dulu kalau sekolah waktu di luar negeri itu kan saya suka bola itu karena jamnya ya, enak. Kalau di Indonesia kan malam ya. Iya. Ketika ada di belahan sana itu kan lihat Liga Eropa itu hanya di sore hari sama gitu. Saya dengan teman itu. Ya, kalau saya boleh sebut merek itu, saya dulu suka sama Real Madrid. Oh, Real Madrid. Teman saya Barcelona. Saya suka sama MU. Teman saya misalnya ketiga Liga Jerman di Champion itu jagokan punya Jerman, misalnya Bayern Munchen. Itu kita ribut. Ya, tahu-tahu yang menang misalnya Barcelona. Iya. Itu pemain Barcelona, misalnya ya sudah peluk-pelukan tukar kaos itu. Saya dengan teman masih nggak negor tuh. Sakit hati juga kan, dibully, diapakan. Petinju, Mila. Petinju itu, kadang saya punya saya jagokan si A, teman saya jagokan B. Itu tinju pukul-pukulan sampai bengap. Selesai itu peluk-pelukan. Mereka. Tapi tidak pada pendukung. Iya. Jadi Imam Mazhab itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah itu ditanya sama muridnya, guru, yang guru fatwakan itu apa yang paling benar, guru? Saya nggak boleh lirik orang lain. Kata Imam Abu Hanifah, saya nggak tahu apa yang saya sampaikan itu yang paling benar atau justru yang paling salah. Tapi itu yang paling baik yang bisa saya sampaikan. Oke, Masya Allah. Kalau ada Begitu orang lain wise, yang bisa begitu membawa bijak. fatwa yang lebih baik, maka buang pendapat saya. Nih. Begitulah sejatinya seorang guru ya. Sejatinya seorang guru yang tidak pernah melihat kesempurnaan pada dirinya. Masya Imam Syafi'i itu mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka ikut hadis itu bukan ikut saya. Tapi bukan berarti kemudian saya baca hadis sahih ninggalin madhab Imam Syafi'i, bukan. Imam Syafi'i itu seakan mengatakan begini, saya sudah membaca semua hadis yang sahih. Dan itu sudah saya simpulkan dalam pemahaman saya ini. Kalau ternyata ada hadis lain yang hadis itu tidak sampai kepada saya dan bertentangan dengan paham saya, ikuti hadis itu. Ini luar biasa. Iya. Apa-apa yang diajarkan oleh para a'immah, para imam untuk mendudukkan semua yang mereka fatwakan itu pada proporsi ilmu. Maka pesan Imam Abu Hanifah itu, kalian penting bukan saja mengetahui apa diktum dalam fatwa saya, tapi penting untuk mengetahui latar belakang mengapa saya berfatwa seperti itu. Kadang-kadang kita suka males melihat latar belakangnya Pak Kiai. Latar belakangnya. Iya kan? Dan itu semua orang kayak gitu. Imam Malik kalau kita cerita itu punya guru luar biasa. Namanya Abdurrahman bin Hurmus. Itu punya murid. Ada murid yang satu tuh tiap nanya dijawab. Yang satu tiap nanya nggak dijawab. Marah yang nggak dijawab. Ini guru kok pilih kasih. Apa kata Abdurrahman bin Hurmus? Yang nanya ini Malik, ini murid saya yang cerdas. Maka dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masya Allah. Kamu tidak memiliki kecerdasan yang sama. Saya digerogoti oleh usia. Saya takut ketika usia saya 80 tahun. Fungsi luhur saya tidak sebagus ketika saya usia 40 tahun. Nanti semua yang saya ucapkan, kamu sebarkan atas nama saya. Bisa rusak agama ini. Baik. Masya Allah, ini pembahasan mengenai mazhab ini luar biasa. Bisa kayaknya untuk dibuat episode sendiri. Ini menarik ya Pak Kiai. Mudah-mudahan pada satu hari CNN bisa menjadi pencerah terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam keseharian masyarakat. Dan itu penting. Dan itu penting. Baik, Pak Kiai terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang hari ini kita bahas bisa menambah keimanan dan keilmuan kita pada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.